Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Lisa Amalia, NIM 2318089 dari kelas pembelajaran Biologi IPA 1 kelas E. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang dikotil dan monokotil. Nah, dalam pembelajaran ini saya mempunyai dua daun. Nah, yang pertama ada daun pepaya. Yang kedua daun pandan. Nah, daun pepaya ini termasuk dalam kategori dikotil. Nah, sedangkan daun pandan ini termasuk dalam kategori monokotil. Mempunyai pohon pepaya. Nah, pohon pepaya ini termasuk dalam kategori tumbuhan dikotil. Nah, kita masuk ke dalam pengertiannya dikotil dulu ya. Pengertian dari dikotil. Dikotil adalah suatu tumbuhan berbunga yang mempunyai biji berkeping dua. Tumbuhan ini memiliki sepasang lembaga atau yang kita dikenal sebagai sebutan kotiliden. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri dari dikotil. Nah, dikotil ini mempunyai ciri-ciri. Nah, yang pertama, keping bijinya dapat terpecah menjadi dua, tidak mempunyai kolektil atau pelindung ujung batang, dan pun kolorizia atau pelindung ujung akar. Nah, yang ketiga ini, batang serta akar mempunyai kandungan kambium yang bermanfaat untuk membias makanan pada tanaman dikotil. Nah, ciri-ciri selanjutnya adalah mempunyai batang berbelah dengan ruas batang yang tidak beraturan. Nah, yang selanjutnya mempunyai akar dengan format tunggal. Nah, jadi akar dari dikotil ini mempunyai akar tunggang. Nah, selanjutnya struktur dari dikotil. Nah, struktur dari dikotil ini ada tiga, yaitu yang pertama daun, batang, akar. Nah, yang pertama struktur pada daun. Nah, daun merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang mempunyai fungsi sebagai rantai makanan untuk tumbuhan dengan melalui proses yang disebut dengan melalui proses fotosintesis. Pada struktur daun terdapat tiga bagian atau tiga macam. Yang pertama epidermis, jaringan dasar, berkas pengangkut. Nah, yang pertama ada epidermis. Epidermis adalah pada daun itu mengandung sel stomata dan juga epidermis yang membentuk trikomata yang bertujuan untuk dapat melindungi dari sinar cahaya matahari. Nah, yang kedua ini ada jaringan dasar. Jaringan dasar pada daun itu berada pada epidermis yang memiliki daerah utama yang proses fotosintesisnya. Yang ketiga ini ada berkas pengangkut. Berkas pengangkut pada daun itu terletak di tulang daun yang mempunyai susunan menyerupai seperti batang. Nah, selanjutnya ada struktur dari batang. Batang merupakan salah satu bagian tumbuhan yang terletak pada permukaan tanah yang memiliki fungsi untuk perkembangan daun. Pada bagian ujung batang itu terdapat permukaan batang yang tua serta kasar sehingga mempunyai lenticin sel di tempat tertentu. Batang mempunyai 5 bagian. Yang pertama epidermis, yang kedua kontreks, yang ketiga endomis, yang keempat flom, yang kelima xilem. Nah, yang pertama epidermis. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis pada batang ini merupakan suatu jaringan sel hidup di luar batang yang tersusun pada dinding sel yang tipis. Epidermis pada batang ini tersebut biasanya menutupi organ pada tumbuhan. Nah, yang kedua ada korteks. Korteks pada batang itu berada pada lapisan epidermis. Nah, yang ketiga ada endodermis. Endodermis pada batang itu berada di bawah permukaan lapisan epidermis.
Nah, yang keempat ada floem. Floem pada batang itu menyusun sel yang melingkupi berbagai sel-sel floem serta juga komponen pembuluh, yakni sebagai penyalur makanan pada tumbuhan. Nah, yang terakhir ini ada xilem. Xilem adalah sel penyusunan. Xilem ini adalah sel. Nah, tadi sudah belajar tentang dikotil. Apa itu pengertian dari dikotil, apa itu ciri-cirinya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tumbuhan monokotil. Nah, Ibu mempunyai sebuah daun. Nah, daun apakah ini? Daun ini namanya daun pandan. Nah, daun pandan ini dapat dikategorikan sebagai tanaman monokotil. Nah, kita lanjut ke pengertiannya ya. Pengertian monokotil. Pengertian monokotil adalah salah satu dari dua kelompok besar tumbuhan berbunga yang bijinya tidak membelah karena memiliki satu daun lembaga. Nah, kelompok ini diakui sebagai takson dalam berbagai sistem klasifikasi tumbuhan dan mendapatkan berbagai nama seperti Monocotyledon, Liliopsida, dan Lilidae. Kelompok tumbuhan ini mencakup berbagai tumbuhan paling berguna dalam kehidupan manusia, seperti contohnya sebagai bahan pangan, zat pewarna, industri, dan contohnya lagi daun pandan ini juga bisa dijadikan zat pewarna seperti zat pewarna makanan, minuman. Nah, contohnya itu kita dapat membuat sirup dari warna dari daun pandan tersebut. Nah, kita bisa menggunakan daun pandan tersebut dijadikan sebagai zat pewarna. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil mempunyai beberapa ciri antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu berkeping biji tunggal atau satu. Yang kedua, mempunyai berkas vaskuler pembuluh angkut yang terdapat di batang yang bertipe kolateral, tertutup antara xilem dan floem. Tidak terdapat kambium, terletak dari xilem dan floem tersebar atau tidak teraturan. Umumnya pada batang dan akar tidak mempunyai kambium sehingga bisa terjadi pertumbuhan sekunder dan tidak akan tumbuh membesar. Tapi ada juga tumbuhan monokotil yang berkambium seperti sisal. Nah, kemudian tumbuhan umumnya pada batang tidak bercabang, mempunyai rambut-rambut halus dan ruas-ruas pada batang tanpa jelas, berakar serabut. Nah, ciri yang selanjutnya, pada ujung akar dilindungi oleh sebuah kalorisea dan ujung batang dilindungi oleh kaleptil. Nah, yang selanjutnya pada umumnya berdaun tunggal, kecuali pada kelompok kalem. Pada urat daun sejajar atau melengkung dan berpelapah daun. Nah, yang kemudian pada bagian bunga terdiri atas kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari tersebut berjumlah 3 atau kelipatan 3. Nah, yang selanjutnya ada 3 struktur anatomi. Nah, yang pertama ini ada struktur anatomi akar. Nah, yang kemudian ada struktur anatomi daun. Nah, yang ketiga ini ada struktur anatomi batang. Nah, yang pertama dulu ada struktur anatomi akar. Nah, struktur anatomi akar ini tersusun atas jaringan epidermis, sistem jaringan dasar berupa korteks, endodermis, dan empulur, serta sistem berkas pembuluh. Pada akar sistem berkas pembuluh terdiri atas xilem dan floem yang tersusun secara berselang-seling. Struktur anatomi akar tumbuhan monokotil dan dikotil berbeda.
Nah, yang kemudian kedua ini ada struktur anatomi batang. Nah, secara umum batang tersusun atas epidermis yang berkultukultas dan kadang terdapat stomata. Sistem jaringan dasar berupa kontres dan embulur dan sistem berkas pembuluh yang terdiri atas xilem dan floem. Nah, yang terakhir ini adalah struktur anatomi daun. Daun tumbuhan tersusun atas epidermis yang berkultikula dan terdapat stomata atau trikoma. Sistem jaringan dasar pada daun monokotil dan dikotil dapat dibedakan. Pada tumbuhan dikotil, sistem jaringan dasar mesofis dapat dibedakan atas jaringan pagar dan bunga karang. Dengan demikian halnya pada monokotilnya, khususnya famili Gram.